Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan anak OG sebelumnya, yaitu lanjut ke part ke-9-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi setelah pertempuran di kerajaan Salom berakhir dan situasi kota sudah kembali tenang, sebelumnya tak lama setelah itu akhirnya Esa pun diangkat menjadi sang pendeta besar untuk menggantikan Gitan. Sedangkan Gitannya sudah resmi bergabung menjadi rekan Lloyd, dan untuk kedepannya dia bakal tinggal di Istana Lodos. Karena kan sambil membantu penelitian Rami supaya tubuhnya bisa kembali seperti semula. Walaupun ya kalau menurut beritanya Gitan itu sudah dinyatakan meninggal sebelum insiden itu. Jadi hanya Lloyd dan para anak buahnya yang tahu mengenai hal itu. Ya tentu awal-awal Gitan tinggal di Lodos itu harus bisa beradaptasi dengan situasi di sana. Karena kan anak buah Lloyd tingkahnya emang kocak-kocak semua. Terutama sang malaikat Jilial yang ternyata malah sebejat itu. Ya sebenarnya saat ini wilayah Lodos itu makin seperti wilayah yang sangat diimpikan Jade. Dimana ada banyak perbedaan di dalamnya, namun mereka semua bisa saling hidup berdampingan dengan sangat baik. Yaitu dari mulai sang malaikat, majin, chimera, manusia, dan juga para Norrower. Sedangkan di ruangan Lloyd yang sepertinya di istana kerajaan Salom, saat itu Jilial berniat menceritakan cerita yang sangat horor pada mereka. Atau tepatnya 2 minggu setelah pertempuran berakhir. Ya di situ hanya ada Ren, Lloyd, Zero, dan juga Grimo. Sebenarnya saat itu mereka sudah siap banget mendengarkan cerita horor dari Jilial. Cuma ternyata inti ceritanya itu tentang Silpa. Jadi di pertempuran sebelumnya Silpa itu kan sebenarnya udah kehabisan energi sihirnya setelah mengalahkan Anastasia. Karena waktu itu kan dia harus memunculkan senjata Leg-R di bola kaca yang sudah diberikan sama Lloyd. Nah, untuk memunculkannya itu memang butuh energi sihir yang lumayan. Sedangkan Silpa itu tipe orang yang punya energi sihir yang sangat tipis. Makanya setelah itu Silpa udah hampir kehabisan energi sihirnya. Tapi kan bahkan setelahnya Silpa langsung menuju ke tempatnya Black Dragon dan bahkan sempat bertarung melawannya. Nah, di momen itulah Jilial ini bisa langsung melihat kalau Silpa itu udah kehabisan energi sihirnya. Tapi dia masih mampu bertarung melawan monster sekuat itu. Nah, bagi makhluk sihir seperti Grimo dan Jilial tentu hal itu sangat-sangat mengerikan. Makanya Jilial menganggap hal itu sangat horor. Karena jika dirinya ataupun Grimo yang sampai kehabisan sihir seperti itu, ya udah pasti sangat gawat. Ya sebenarnya bagi manusia aja hal itu sangat berbahaya. Normalnya jika manusia sampai kehabisan energi sihirnya, atau maksudnya sampai benar-benar kosong, maka untuk bergerak aja sangat susah. Lloyd mengibaratkan kondisi itu udah kayak kehabisan darah. Cuma fisik Silpa aja yang memang terlalu kuat. Jadi sebenarnya mau selemah-lemahnya manusia, mereka itu masih tetap punya energi sihir walaupun tipis. Nah di sini mereka yang mendengar itu tentu langsung bertanya, apakah Lloyd sama juga pernah kehabisan energi sihirnya? Dan Lloyd pun menjawab tentu pernah. Ya tentu mereka langsung menggigil ketakutan setelah mendengar hal yang sangat tidak masuk akal itu. Apa yang sudah dilakukan orang ini sampai kehabisan energi sihirnya? Karena kan seperti yang kita tahu kalau mana Lloyd itu hampir nggak ada batasnya, dan bahkan selama ini Lloyd aja selalu menekan kekuatannya sendiri. Tapi kok bisa Lloyd sampai kehabisan mana? Ya sebenarnya Lloyd mengalami hal itu di kehidupan dia sebelumnya, bukan setelah dia menjadi sang pangeran ketujuh. Nah di sini tentu mereka itu kan juga penasaran Silpa itu dulunya orang seperti apa. Kenapa wanita sekuat itu malah memutuskan untuk menjadi seorang pelayan? Cuma Lloyd hanya mengatakan, ku dengar dulunya Silpa itu merupakan seorang petualang, dan setelah mengatakan itu Lloyd pun mulai tertidur. Nah setelah itu di sini mulai diceritakan kisah masa lalu Silpa dan juga alasan kenapa Silpa memutuskan untuk menjadi seorang pelayan dari sang pangeran ketujuh. Saat itu di sebuah hutan yang dipenuhi dengan monster yang sangat berbahaya, Silpa yang waktu itu baru berusia 15 tahun sudah mampu mengalahkan penguasa di hutan itu. Dia pun lagi duduk manis sambil membaca buku di atas tumpukan mayat para monster dan juga penguasa hutan itu. Sebelum akhirnya ayahnya pun datang untuk menyapanya dan juga memberikan pujian untuknya. Ya ayah kandung Silpa itu merupakan sang kapten kesatria kerajaan Salom, yaitu Marquis Langris, dan bahkan dia itu sudah dianggap sebagai legenda hidup. Setelah itu mereka pun lanjut ngobrol di hutan itu sambil menikmati daging monster yang mereka bakar. Di sini Marquis pun mengatakan, sebagai anakku hal itu tidak terlalu buruk. Atau maksudnya Silpa yang di usia 15 tahun sudah mampu mengalahkan penguasa di hutan itu. Karena katanya sudah ada banyak pasukan dan juga para petualang yang mencoba memasuki hutan itu. Cuma mereka semua nggak ada yang berhasil untuk menaklukkannya. Tapi Silpa yang mendengar itu malah mengatakan hanya untuk hutan seperti ini. Lalu setelah itu dia pun bertanya kenapa ayah datang ke sini tanpa membawa senjata. Namun si Marquis malah menunjukkan satu ranting kayu yang dia pungut dan dia gunakan sebagai senjatanya. Lalu dia pun berkata, ya walaupun begini ayah itu masihlah seorang kapten kesatria. Walaupun masa kemasanku sudah lewat,
Jadi aku tidak akan kalah dari anak yang masih sangat muda. Mendengar itu, Silpa pun langsung mengetesnya, yaitu langsung menyerangnya dengan menggunakan pedang yang baru saja dia gunakan. Cuma dengan mudahnya dan hanya dengan menggunakan ranting kayu itu, Marquis mampu mematahkan pedang Silpa. Ya, ternyata walaupun sudah nggak di masa premnya, tapi Marquis masih sangat kuat. Setelah itu, dia pun menceritakan kalau awalnya dirinya juga nggak langsung kuat. Dulunya pada saat Marquis masih di guild petualang atau masih seumuran Silpa, katanya waktu itu juga ada banyak orang kuat di sekelilingnya. Bahkan dia tuh pernah dibuat babak belur sama anak perempuan yang usianya masih lebih muda darinya. Dan anak perempuan itu adalah ibu Silpa sendiri. Nah, katanya waktu itu si Marquis ini langsung jatuh cinta sama wanita itu, dan bahkan dia itu sempat melamarnya berkali-kali baru akhirnya bisa diterima. Setelah itu, di sini si Marquis menyarankan Silpa untuk cobalah menjadi seorang petualang. Karena kan Silpa itu kan memang punya bakat yang luar biasa. Tapi katanya itu saja masih belum cukup. Ibaratnya saat ini Silpa mengajukan pedang itu hanya demi pedang itu sendiri. Layaknya sebuah pedang tanpa sarung dan itu sangat berbahaya. Ya intinya Silpa itu harus punya tujuan dan juga alasan dan untuk apa dirinya menjadi sangat kuat. Jadi ayahnya menyarankan Silpa untuk mempelajari jalan kesatria sama seperti ayah yang bertemu dengan ibumu. Nah dari sinilah Silpa pun akhirnya memutuskan untuk mencoba menjadi seorang petualang dan saat itu dia pun langsung pergi ke kuil petualang di kerajaan Salom. Ayahnya juga meminta Silpa untuk membawa tas yang berisi armor milik keluarga mereka yaitu Langris. Jadi armor itu memang diwariskan turun-temurun dari keluarga mereka. Oh ya waktu itu Mbak Katarina itu udah jadi resepsionis di guild petualang cuy. Nah tapi sayangnya waktu itu bola kristal yang biasa buat ngukur sihir itu lagi diperbaiki. Jadi ya untuk sementara Silpa itu harus menunggu perbaikan selesai baru bisa mendaftar sebagai seorang petualang. Nah saat itu ada satu petualang wanita yang malah mengatakan kalau itu artinya kau harus pulang dan jangan balik lagi ke sini Nona. Bukankah itu merupakan pertanda dari sang dewa? Tapi kan dia mengatakan itu dengan nada yang sangat mengejek. Bahkan para petualang lainnya juga ikutan mengejek dan juga ikutan menertawakannya. Karena kan di mata mereka Silpa itu kayak anak gadis yang masih sangat muda dan tidak layak untuk menjadi seorang petualang. Nah tapi kan Silpa malah bertanya pada Katarina, jika aku mengalahkan semua petualang di sana, apakah aku bisa langsung mendapatkan guild card? Ya, sebenarnya di beberapa guild lokal itu masih diperbolehkan menggunakan cara seperti itu. Tapi kan biasanya cara seperti itu bakal menimbulkan masalah dan biasanya bakal ada yang terluka. Makanya menggunakan bola kristal itu masih menjadi prioritas utama guild ini. Walaupun Silpanya malah mengatakan kalau semua petualang ini kelihatan sangat lemah. Jadi aku pasti akan baik-baik saja. Ya akhirnya saat itu diadakan duel antara Silpa melawan salah satu dari mereka. Dan bahkan yang maju untuk melawan Silpa itu seorang petualang rank A yaitu wanita bernama Sandra. Tentunya mereka berduelnya itu di tempat latihan guild petualang itu. Para petualang yang menontonnya saat itu tentu semuanya hampir mendukung Sandra dan juga meminta Sandra untuk menghajar wanita itu. Tapi ada satu petualang pria bernama Jared yang sepertinya langsung paham kalau Silpa itu sangat kuat. Karena saat itu kan Silpa sudah menggunakan armor yang dia bawa. Nah di armornya itu ada lambang keluarga Silpa yaitu Langris. Karena sebenarnya keluarga Langris itu sangat terkenal cuy. Soalnya kan Marquis Langris itu merupakan sang kapten kesatria kerajaan itu dan bahkan dia sudah dianggap sebagai legenda yang hidup. Walaupun ya di sini hampir nggak ada yang berpikir kalau Silpa itu merupakan anak dari Marquis Langris. Sekalipun dia menggunakan armor dengan lambang seperti itu. Di sini sebelum memulai pertarungan, Silpa itu malah mengucapkan terima kasih pada Sandra. Karena kan secara nggak langsung Sandra seperti digunakan untuk menguji kemampuan Silpa. Lalu setelah itu Silpa mulai mengeluarkan aura intimidasi yang bahkan sampai membuat semua orang di situ langsung merinding. Sedangkan Sandra juga mulai melapisi semua tubuhnya dengan armor dari senjata magicnya. Yaitu merupakan kelebihan dari pedang magicnya Sandra. Yang berarti Sandra juga langsung memasuki mode seriusnya. Soalnya sepertinya dia juga sudah paham kalau Silpa ini memang sangat kuat dan bahkan mulai yakin kalau Silpa ini memang keturunan asli dari keluarga Langris. Tentu hal itu malah membuat Sandra semakin bersemangat. Jadi di sini keduanya itu memang bertarung dengan mode seriusnya masing-masing. Saat itu begitu Sandra maju menyerang dengan kekuatan dan kecepatan yang cukup tinggi, Silpa pun langsung menggunakan gaya Langrisnya yaitu Turtle Shell with Totcut. Dan teknik itu langsung membuat Sandra tumbang hanya dengan satu kali serangan. Bahkan armornya yang dikenal cukup kuat aja sampai hancur. Tapi semua orang yang melihatnya saat itu malah langsung terpesona sama kecantikan dan keindahan dari teknik Langrisnya Silpa. Ya jadi dengan itu Silpa pun akhirnya resmi menjadi seorang petualang yaitu petualang rank C. Walaupun cara daftarnya lewat jalur pengujian dan bahkan berhasil mengalahkan petualang rank A dengan sangat mudah. Ya sebenarnya rank C aja udah cukup tinggi untuk petualang yang baru aja daftar. Karena ternyata Sandra sendiri yang sudah menyarankan untuk langsung memberikan rank tinggi pada Silpa.
Cuma kan sang atasan hanya memberikan rank C untuk Silpa. Setelah itu hubungan Sandra dan Silpa pun sudah biasa lagi, dan malahan Silpa juga mengucapkan terima kasih lagi padanya. Sedangkan petualang pria bernama Jared sepertinya mulai berusaha mendekati Silpa dan bahkan selalu mengajak Silpa untuk membuat party bersama. Terkadang dia juga sok akrab dan juga caper pada Silpa. Walaupun ya aslinya Jared dan Sandra itu memang orang yang sangat baik. Ya sebenarnya bukan hanya Jared aja sih yang berusaha mendekati Silpa, tapi para petualang lainnya juga ikutan menyatakan cintanya pada Silpa. Cuma kan Silpa selalu menolak mereka semua dan tetap dingin seperti biasanya. Lalu singkat cerita, setelah berhasil menyelesaikan banyak misi, Silpa pun akhirnya bisa naik ke rank B. Tentu quest atau misi yang bisa dia ambil juga bakalan semakin tinggi. Nah saat itu ada satu misi rank B yang bisa diambil Silpa, yaitu menaklukkan Kastil 2. Jadi awalnya kastil itu merupakan kediaman salah satu bangsawan Salom yang sangat terkenal, yaitu Count Granheim. Cuma setelah dia merasa tidak puas dengan keluarga kerajaan Salom, dia pun mulai melakukan pemberontakan dan akhirnya kalah. Tapi kan setelah itu dia malah menggunakan permata labirin untuk mengubah kastilnya sendiri sebagai dungeon. Sedangkan Count Granheim sendiri berubah menjadi undead dan tinggal di dalam kastil itu. Ya intinya kastil itu sudah berubah menjadi dungeon, sedangkan Granheim yang menjadi bos dungeonnya. Ya sebenarnya misi itu hanya direkomendasikan untuk petualang rank A, sedangkan yang rank B hanya boleh ikutan berpartisipasi. Makanya di sini akhirnya mau nggak mau Silpa itu harus membentuk party bersama Jared dan juga Sandra, supaya Silpa diizinkan untuk menyelesaikan misi itu. Karena kan Jared dan Sandra itu merupakan petualang rank A. Lalu singkat cerita, saat itu mereka pun langsung melakukan perjalanan untuk menuju kastil tua itu. Di sini Jared itu masih terusan merengek dan juga mengatakan, "Silpa-san, bukankah sudah saatnya kau menaruh kepercayaan padaku?" Silpa pun menjawab tentu saja, karena kan saat ini mereka lagi satu party. Jadi ya untuk sementara Silpa bakal menaruh kepercayaan pada Jared dan juga harus tahu mengenai kemampuan bertarungnya. Ya sebenarnya mereka berdua di waktu ini emang udah peduli banget sama Silpa. Walaupun Silpa memang sangat kuat, tapi kan mereka itu juga cukup khawatir kalau Silpa sampai mengambil misi yang berbahaya seperti itu sendirian. Nah setelah Jared tertidur, saat itu Silpa dan Sandra pun memutuskan untuk mandi di sungai yang tidak jauh dari tempat mereka beristirahat itu. Di sini mereka pun sambil ngobrolin beberapa hal. Cuma ya intinya si Sandra itu menceritakan alasannya kenapa dirinya dan Jared itu kelihatan sangat peduli pada Silpa. Karena dulunya mereka juga pernah punya teman petualang wanita yang sangat muda seperti Silpa. Cuma kan sayangnya wanita itu nggak bernasib baik. Makanya mereka ini nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Lalu di sini Sandra juga sempat bertanya kenapa Silpa memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Bukankah dengan bantuan ayahnya Silpa itu bisa dengan mudah bekerja pada keluarga kerajaan? Seperti misalnya menjadi seorang maid kerajaan yang mana ternyata pekerjaan itu cukup didambakan oleh para wanita di luar sana. Soalnya bayarannya memang cukup tinggi dan bahkan bisa punya kesempatan untuk bertemu dengan para pangeran kerajaan Salom. Seperti misalnya Albert yang memang sangat terkenal di kalangan wanita. Silpa pun mengatakan kalau dirinya juga pernah bertemu dengan Albert pada saat ikut ayahnya ke istana kerajaan Salom. Cuma ya di mata Silpa, Albert itu nggak sespesial itu atau nggak sampai membuatnya tertarik untuk bekerja pada keluarga kerajaan. Nah di sini saat mereka masih membicarakan hal itu, tiba-tiba ada satu serangan lendir yang saat itu langsung mengenai tubuh Silpa. Karena dengan sigap Silpa itu langsung mendorong Sandra supaya nggak sampai terkena serangan itu. Soalnya hanya Silpa yang bisa menyadari serangan itu. Ya jadi waktu itu yang menyerang mereka itu dua anggota dari guild assassin yaitu Crow dan Galia. Nah mereka ini kan memang sangat ahli dalam menyembunyikan hawa keberadaan mereka, cuma tidak dengan bau mereka. Sedangkan seperti yang kita tahu kalau Silpa itu punya penciuman yang sangat tajam. Sebenarnya target mereka itu bukan Silpa dan Sandra, melainkan untuk menghajar si Jarednya. Makanya di sini Galia itu sengaja menahan tubuh Silpa dengan kekuatan jaring lendirnya itu. Karena di saat jaring Galia terkena air itu bakal menjadi semakin berat, dan bahkan berat dan kerasnya itu akan sama seperti baja. Jadi mereka yakin kalau Silpa itu nggak akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Cuma ternyata hal itu sama sekali nggak bisa menahan kekuatan fisik Silpa yang sangat tinggi. Jadi ya setelah itu Silpa yang tubuhnya masih terjerat jaring lendirnya Galia mulai menghajar mereka dengan gaya langrisnya. Sedangkan Sandra langsung lari untuk membangunkan Jared. Ya di sini Crow dan Galia itu benar-benar kena hajar sama Silpa dan bahkan cuma dijadikan samsak doang. Makanya di animenya mereka itu kelihatan sangat trauma saat melihat Lloyd menggunakan gaya langris. Ya intinya di sini Crow dan Galia itu udah berusaha sekuat tenaga untuk bisa menahan Silpa. Cuma kan Silpanya terusan menghajar mereka. Sampai akhirnya Jet pun sampai di tempat itu dan langsung memberikan tendangan super kuatnya pada Silpa. Oh ya jadi yang belum tahu Jet itu memang punya kaki dan tendangan yang sangat kuat.
Karena kan setiap kali kemampuan teleportasinya aktif, Jet itu kan biasanya terlempar ke tempat yang sangat jauh. Dan tentu dia bakalan balik lagi ke markas dengan jalan kaki ataupun berlari. Nah, karena saking seringnya bolak-balik seperti itu, makanya kaki Jet itu menjadi sangat kuat. Saat itu, Silpa yang terkena tendangan Jet pun langsung terlempar cukup jauh. Karena Silpa memang sengaja tidak menghindarinya. Ya, normalnya kalau petualang biasa itu bisa langsung mati setelah terkena tendangan itu. Dan bahkan sebenarnya di sini Silpa itu hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya tidak lebih dari 50%. Karena kan masih tertahan sama jaring lendirnya Galia yang sangat menghambat gerakannya itu. Awalnya di sini Jade itu meminta Silpa untuk berhenti menyerang satu sama lain. Karena Jet bakalan menjelaskan semuanya. Cuma kan Silpanya nggak mau mendengarkan mereka. Dan terusan menyerang Jet dengan berbagai macam tekniknya. Jadi saat itu sempat terjadi pertarungan yang cukup sengit antara Silpa melawan Jet. Selain menggunakan kakinya yang sangat kuat untuk menyerang, Jade itu juga bisa menggunakan banyak serangan sihir dari mulai elemen angin, tanah, dan sebagainya. Cuma kan Silpa mampu menghindari dan menghancurkan semua serangan itu. Sampai akhirnya di saat Jet mulai terpojok dan bahkan pedang Silpa hanya tinggal menebasnya, Silpa malah menghentikan serangan itu. Karena Silpa tahu kalau Jet itu masih menahan diri dan sama sekali gak ada niat untuk membunuh. Ya, jadi awalnya mereka itu mendapat misi dari Om-Om yang mengaku dirinya sebagai mantan petualang. Misinya itu hanya untuk memberi pelajaran pada petualang pria bernama Jared. Tapi jangan sampai membunuhnya dan juga jangan sampai melukai dua wanita yang sedang bersamanya. Karena kata si Om, Jared itu merupakan orang yang sangat jahat dan bahkan suka sekali menggoda wanita. Cuma kan ternyata setelah Jet menyelidikinya lagi, Jared itu merupakan orang yang sangat baik. Jadi semua yang dikatakan si Om-Om itu nggak ada yang benar. Makanya Jared nggak akan melanjutkan misi itu. Ya, soalnya walaupun namanya guild assassin, tapi kan semua misi yang diambil mereka itu masih di tahap wajar cuy. Ya, mungkin kalian sudah bisa langsung menduga kalau si Om-Om yang memberikan misi itu sebenarnya merupakan ayah Silpa, yaitu Marquis Langris. Dia itu emang tipe ayah yang gak mau banget kalau anak gadisnya itu dideketin sama cowok lain. Makanya sampai mengirim guild assassin seperti itu hanya untuk menghajar pria yang mencoba untuk mendekati anaknya. Nah, tapi Jade bakal tetap menjalankan satu misi lagi yang diberikan sama si Om-Om itu, yaitu menghentikan party Silpa supaya nggak jadi memasuki kastil itu. Karena Jade sendiri juga sudah menyelidikinya kalau kastil itu memang sangat berbahaya. Saat ini kastil itu sudah nggak bisa dianggap sebagai dungeon rank B aja. Karena katanya di situ ada sosok monster yang sangat mengerikan dan bahkan Jade aja sempat merasakan adanya kekuatan sihir yang sangat tidak masuk akal. Tapi monster yang dimaksud itu bukan bos dungeon atau si Grand Ham-nya. Kalau menurut infonya, sosok monsternya itu menyerupai bocah yang bahkan tidak bisa diidentifikasi. Ya, sebenarnya Jade aja nggak tahu detailnya itu seperti apa. Cuma bagi dia aja kastil itu punya bahaya yang nggak bisa diukur. Makanya di sini dia itu terusan membujuk Silpa supaya nggak jadi memasuki kastil itu. Cuma Silpanya malah terusan cuek dan sesekali mengatakan kenapa aku harus percaya pada orang yang tiba-tiba menyerangku seperti kalian. Nah, karena Silpa tetap kekeh bakal memasuki dan menaklukkan kastil itu, Jade pun akhirnya memutuskan untuk ikut masuk dan membantu mereka. Cuma kan sayangnya setelah mengatakan itu kemampuan Jet malah aktif dan langsung berpindah ke tempat lain. Crow dan Grey yang ada di sampingnya juga ikutan dipindahkan. Jadi ya Silpa yang melihatnya hanya bisa melongo. Karena setelah mengatakan semua itu dan menunjukkan tekadnya, Jet dan timnya malah tiba-tiba menghilang begitu saja. Jadi akhirnya Silpa pun bakal melanjutkan misi itu, yaitu bersama Sandra dan juga Jared. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Yo, ada Saveria dari sabun mandi. Semangat bang bahas LN-nya. By the way, LNKG belum update kah? Untuk LNKG No 7 belum update lagi volume terbarunya. Tapi mungkin akhir tahun ini bakalan update volume 7-nya. Thank you sabun. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.